Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Keluhan aspal mengelupas di Sungai Pinang Dalam direspon cepat. Pro dan kontra mengiringi pemberlakuan tarif parkir non-tunai di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Seorang jamaah haji di Tarakan diarak dengan replika kapal pinisi saat tiba di kampungnya. Sejumlah pekerja Selasa siang sudah menggali sisi kiri jalan dari arah Jalan Merdeka, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Itu dilakukan untuk membuat saluran air agar ruas jalan tidak lagi digenangi air saat hujan. Panjang parit yang dibuat ini yakni 70 meter. Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Hendra Gunawan menyebut ini merupakan jawaban Pemkot terkait keresahan warga. Langkah-langkahnya adalah dengan membuatkan parit serta mengaspal kembali jalanan yang rusak. Disebutkannya aspal cepat terkelupas akibat terendam air. Ini sementara kita coba untuk bikinkan drainase, kita alihkan air dari jalan untuk alih ke drainase yang ada di titik di depan pintu pasar. Sementara ya? Itu, jadi supaya nanti pada saat ada hujan deras atau hujan lebat itu nggak ada genangan sama sekali untuk di area jalannya. Jadi nanti semua airnya kita alihkan ke drainase. Nah, untuk jalan yang aspal ini apakah memang kualitas yang tidak bagus atau seperti apa Pak? Karena terkelupasnya baru saja di... Mungkin karena hujan ya, jadi aspal ini kan memang cenderung agak kurang kuat dengan air gitu. Jadi pada mungkin saat aspal terus hujan dan ada genangan, di situ dia yang kurang kuat. Makanya kita coba untuk perbaikin dulu untuk drainasenya, nanti kemudian kita perbaikin untuk aspalnya gitu. Sebelumnya belasan pengendara motor terjatuh dan terluka. Itu karena mereka tidak menduga jika jalan menikung yang baru diaspal itu ditemukan banyak lubang. Ironisnya lubang di jalan ini terjadi sesaat setelah diaspal. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan berdebu, berlubang, dan rusak di sekitar kawasan ibu kota negara Nusantara inilah yang akan disasar oleh otorita. Mereka berkeinginan jalan itu sudah mulus sebelum pelaksanaan peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Thomas Umbupati menyebut langkah awalnya yakni kawasan Sepaku, terutama penataan pasar dan perbaikan jalan. Saat ini mereka masih mendatanya dan memproyeksikan semua rencana tersebut terselesaikan sebelum Agustus. Aspek lain kami lagi menata terkait dengan kota kecil Sepaku. Karena apa? Ketika hari ini kita fokus di kawasan inti pusat pemerintahan, ternyata di luar itu terjadi kesemrautan, kemacetan, lumpur, debu, lalu lintas, arus lalu lintas terganggu dan lain sebagainya. Ini menjadi atensi kami, sehingga kemarin Bapak PLT Kepala Otorita dalam hal ini Bapak Menteri PUPR sudah mengarahkan untuk segera kami merencanakan menyangkut revitalisasi Sepaku misalnya. Ini adalah kota kecil. Beliau sudah menginstruksikan bagaimana konsep perencanaannya. Sebagai contoh, kami akan menerbitkan PRK terkait ROW, right of way, badan jalan yang harus kita kembangkan di Sepaku seperti apa, berapa luasannya.
Untuk memudahkannya, otorita akan menerbitkan peraturan tentang revitalisasi dan penyelenggaraan jalan daerah. Aturan ini dibuat agar kemacetan dan kesemrawutan di sekitar IKN dapat dihindari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas Gardu Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk ini harus mengangkat mesin genset. Itu akan digunakan untuk membantu pasokan listrik ke rumah-rumah warga. Tambahan daya ini sangat dibutuhkan karena pasokan dari matahari berkurang akibat cuaca mendung. Pengelola PLTS menyebut cuaca ini menyebabkan listrik hanya mampu digunakan dari sore hari hingga tengah malam. Kondisinya semakin sulit karena daya yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah rumah penduduk. Untuk itulah petugas sangat berharap tambahan pasokan agar pasokan listrik lebih lancar. Setelah malam itu energi sudah tidak akan masuk. Energi keluar, ketika pagi itu tersisa 18%. Nah, ketika 18%, matahari jam 6 pagi itu tidak ada, maka ini blok. Maka semestinya dari pemerintah kampung atau dari intinya pemerintah dari mana saja yang ingin untuk memikirkan bagaimana caranya ini ditambah kapasitas lokalnya. Dari warga didapat informasi penurunan pasokan listrik mulai dirasakan sebelum Lebaran Idul Fitri lalu. Untuk penerang di tengah malam hingga pagi, sebagian warga kini menggunakan mesin genset dan sebagian lainnya menggunakan lilin. Terus dengan matinya lampu seperti ini, seperti apa masyarakat untuk menerima penerangan? Ya begitu. Begitu ya. Menggunakan apa, lilin Ada atau? separuh yang menggunakan genset, ada separuh yang tidak. Jadi betul-betul mati padam. Warga berharap kapasitas PLTS bisa ditambah agar warga tidak lagi kesulitan mendapatkan pasokan listrik. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.